Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa channel yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makna isti'azah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam tafsir Al-Qurtubi ini ada 12 masalah yang dikaji oleh beliau, dan alhamdulillah kita sudah membahas 1, 2, 3 dan 4 masalah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas al-mas'alatul khamisah, yaitu masalah yang kelima. Qala al-Mahdawi ajma'al qurra ala izharil isti'azati fi awwal qiraati suratul hamd. Bahwasanya para al-qurra itu menzahirkan bacaan al-isti'azah pada awal bacaan surah al-Fatihah. Artinya apa? Para ulama al-qurra ini menzahirkan bacaan al-isti'azah sebelum membaca surah al-Fatihah. Ya, contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Ya, pendapat al-Qurra, yaitu dengan menzahirkan bacaan al-isti'azah. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa cukup kita yang mensirkan bacaan al-isti'azah, ya, tanpa mengeraskan suara al-isti'azah itu. Ya, seperti ya Hamzah fa innahu asarra. Wa zakara Abu Lais As-Samarkandi. Ya, jadi kita ya menyampaikan semua pendapat ulama tentang ini. Ya, bahwa ada yang mengeraskan bacaan al-isti'azah itu. Ya, ada juga yang tidak mengeraskan bacaan al-isti'azah itu. Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwa anak ta'awuz fardu. Ya, sesungguhnya bacaan ta'awuz itu atau al-isti'azah, auzubillahi minasyaitonir adalah fardu. Ya, sesuatu yang wajib. Ya, contohnya fa iza nasiyahul qari wa zakarahu fi ba'dil hizb qata'a wa ta'awwaza. Ya, maknanya bahwa ketika seorang qari atau orang yang membaca Al-Quran itu ketika lupa membaca isti'azah, lalu kemudian ingat di pertengahan atau di sebagian hizib. Ya, satu hizib Al-Quran itu, ya contohnya misalnya Alif Lam Mim sampai yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adwa'a lahum masyaw fi, itu satu hizib namanya. Ya, ketika sebagian hizib itu kita sudah membacanya, lalu kemudian baru kita ingat bahwa pada saat tadi memulai bacaan Al-Quran ini tidak membaca al-isti'azah, ya, maka dia memotong bacaan itu, ya, atau berhenti pada bacaan itu, lalu kemudian membaca wa ta'awwaza, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa btada min awwalihi, lalu kemudian memulai kembali bacaan dari awal. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat ini dipegang oleh ulama Syam dan ulama Hijaz dan ulama Irak. Ya. Adapun ulama Syam dan Mesir, dia mengatakan bahwa yasta'izu summa yarji ila maudi'ihi alladhi waqafa fihi. Ya. Dia beristi'azah, membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, lalu kemudian kembali kepada ayat atau tempat dia berhenti. Ya, misalnya dia berhenti di sebagian hizib, gitu. Ya, ila mauda'ihi, yaitu di mana mudahnya atau tempatnya, di situ dia berhenti. Ya, di situ dia membaca auzubillahi minasyaitonir rajim dan kemudian melanjutkan bacaannya. Ya, tidak sama dengan pendapat yang pertama. Ulama Hijaz dan ulama Irak itu dia memulai kembali pada awal bacaannya. Ya, seperti Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Tetapi ulama Syam dan ulama Mesir itu dia membaca ta'awuz di mana dia berhenti, lalu kemudian melanjutkan kembali bacaan yang tempat wakafnya. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang kelima yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Kemudian selanjutnya as-sadisa, yang keenam itu bahwasanya ayat ini, ya sebagaimana yang kita sudah baca pertemuan yang lalu, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, Az-Zahrawi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika dalam keadaan sholat. Wajabna ila isti'azah fi ghairi sholat wa laysa bi fardin. Maka disunnahkan untuk membaca al-isti'azah fi ghairi sholat wa laysa bi fardin, dan tidak menjadi fardu, tetapi hanya hukumnya sunnah. Qala ghairuhu, ditambahkan di sini pendapat yang lain atau selain daripada Az-Zahrawi, kanat fardan 'alan nabi wahdu, bahwasanya kefarduan tentang membaca al-isti'azah ini hanya berlaku kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ruwiya an Abi Hurairah annal isti'azata ba'dal qira'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya isti'azah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ba'dal qira'ah, ya setelah membaca Al-Qur'an. Ya, jadi seakan-akan ketika sudah membaca surah atau sudah membaca Al-Qur'an, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya, barulah kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini adalah pendapat adalah pendapat yang diikuti oleh Imam Malik rahimahullah taala. Bahkan di sini atau di kitab ini ada salah satu ulama yang mengikuti Imam Malik rahimahullah taala, yaitu Ibnul Arabi. Ya, Ibnul Arabi itu bukan Ibnu Arabi, itu berbeda. Ya, ketika dikatakan Ibnu Al-Arabi, ya itu adalah ulama Al-Maliki, ya yang mengikuti Imam Malik rahimahullah taala, ya yang mengikuti Imam Malik rahimahullah taala. Berbeda dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu adalah ulama sufi, ya ulama sufi, walaupun kita ketahui juga bahwa beliau juga seorang faqih. Ya, Ibnu Arabi yang menggagas konsep tasawuf wahdatul wujud, itu sangat terkenal sekali. Dalam bahasa Jawanya dikenal sebagai manunggaling kaula Gusti. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita akan membahas tentang ini. Itu Ibnu Arabi. Banyak karya-karyanya lain yang sangat terkenal, Al-Futuhat Al-Makkiyah, sampai 8 jilid. Itu Ibnu Arabi. Adapun Ibnul Arabi yang disebutkan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab ini adalah seorang faqih, seorang qadi Maliki yang mengikuti Imam Malik rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwa wa min agrabin ma wajadnahu qaula Malik fil Majmu'ah. Ada satu pendapat yang paling aneh di dalam kitab Al-Majmu'ah. Ketika Imam Malik menafsirkan fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika sudah membaca Al-Quran, jadi beliau Imam Malik di sini menafsirkan kata qara'ta itu sesuai dengan nahunya, bahwa kata qara'ta itu adalah madhi. Ketika sudah membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka dia mengatakan qala zalika ba'da qiraati ummul Quran. Itu dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah liman qara'a fi shalah, bagi mereka yang membaca di dalam sholat. Jadi kenapa Ibnu Arabi mengatakan min agrabil kalam? Karena bahwasanya ini seakan-akan mentahsis pengkhususan untuk surah Al-Hamd atau surah Al-Fatihah, atau ketika sudah membaca surah Al-Fatihah dalam sholat,
maka membaca isti'azah. Itu pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, sehingga Ibnu Arabi mengatakan min agrajil kalam. Jadi mungkin insyaallah ada ulama-ulama al-Malikiyah yang bisa nanti menjelaskan tentang pendapat-pendapat Imam Malik dalam hal ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan tentang al-mas'alatus saminah atau yang ke-8, yaitu fi fadli at-ta'awuz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.